Halo Gan, salam Iwa Buncit. Ini adalah filter tabung admin, filter tabung Bleu dari Penguin yang sudah admin pernah review. Cek aja di pojok kanan atas untuk lebih lengkapnya. Karena di video kali ini admin bukan soal bahas reviewnya ya, tapi untuk ini dia, media filter PP. Ya, kalau kelihatan di kamera itu hitam ya, gelap banget. Yang aslinya ya sama, gelap juga. Filter PP atau filter mekaniknya sebuah filter tabung, ya fungsi utamanya untuk menyaring kotoran kasar, kotoran yang nampak. Awalnya itu filter PP ini putih bersih ya, cuman karena dia menyaring kotoran dari air yang masuk ke filter jadi butek gelap seperti ini. Untuk di sampingnya ini ada filter GAC, ada CTO. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Niatan admin hari ini untuk mengganti filter PP ini karena sudah kotor, dan indikasi dari filter PP wajib diganti adalah dari tampilannya yang sudah gelap, tentu sudah nggak bisa dikenali lagi kalau ini filter PP yang bersih putih seperti awalnya. Kemudian untuk debit air yang kalau admin buka keran ini, awalnya kenceng, lama-kelamaan dia kecil seperti ini. Ya sebenarnya kalau dilihat nggak ada masalah ya. Tapi kalau kamu pertama kali running filter PP tadi, itu sebenarnya lebih kenceng jauh dari ini. Dan sebenarnya kalau untuk keran wudhu, misalkan untuk cuci piring, ini masih bisa lah digunakan. Tapi kalau untuk shower itu akan lebih kecil lagi dorongannya. Dan ketika admin coba gunakan untuk mengisi air di akuarium, itu dorongannya jauh lebih kecil lagi. Sehingga memang filter PP ini sudah wajib harus diganti. Nah, untuk masa penggunaan filter PP ini sebenarnya bisa sampai 1 hingga 2 bulan ya, bergantung dari sumber air yang kamu gunakan. Kalau admin menggunakan air hujan yang admin tampung ke dalam tandon ini. Tandonnya juga sudah pernah admin review, cek aja di pojok kanan atas, itu tandon Penguin TD 110. Nah, untuk menggantinya ya tentu kamu harus siapkan adalah ini kunci filter. Ini dapat dari pembelian filternya. Jadi admin beli 3 tabung ya, jadinya dapat 3 kunci. Kemudian filter PP pengganti, ini dia filter PP nya. Admin beli harganya murah ya, satu tabung ini 12.000 dari merek yang sama tentunya, Bleu Penguin, dengan ukuran 5 mikron. Di pasaran itu ada 10, 5, dan 1 mikron. Admin ambil yang 5 mikron di tengah, karena kalau semakin kecil angka mikron ini, semisal 1 mikron, itu memang proses filtrasi akan lebih dalam lagi, jadi lebih bersih lagi. Cuman resikonya filter ini cepat mampet, jadi admin ambil yang 5 mikron aja. Nah, untuk melakukan penggantian filter PP, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu tutup terlebih dahulu sumber air. Kalau admin dari tandon, jadi tutup dulu ini untuk jaga-jaga. Kemudian kamu keluarkan air yang ada di tabung filter Bleu tadi, terutama untuk tekanannya, supaya ketika kita buka nanti nggak mengejutkan dengan tekanannya muncrat kemana-mana. Dan juga susah untuk dibuka kalau tekanannya masih ada. Kamu keluarkan airnya. Nah, jika air sudah berkurang banyak, tinggal kecil seperti itu, kamu matikan pompa. Kemudian sebelum benar-benar dibuka untuk tabung filter Bleu ini menggunakan kunci, kamu cek di bagian atas ini ada putaran knob. Nah, itu kamu buka terlebih dahulu untuk melepaskan benar-benar tekanannya, karena admin yakin masih ada tekanan. Jadi kamu buka dengan cara membukanya ke arah perlawanan jarum jam. Nah, ini knobnya kalau sudah dibuka, tutupnya ini ada seal karet di dalamnya. Nah, setelah tutup kecilnya tadi dibuka untuk mengeluarkan tekanan, kamu ambil kunci filter. Kamu perhatikan pada bagian kunci filter ini ada close, dan kalau dibalik ada open. Nah, kamu ambil yang open ini, lalu masukkan ke filter tabungnya seperti ini. Nah, seperti ini.
Lalu kamu putar mengikuti arah panah untuk opennya tadi. Arahnya itu searah jarum jam, jadi kamu buka pelan-pelan aja. Sembari kamu tadah bagian bawahnya. Lakukan sampai filter ini lepas. Nah, ini adalah kondisi filter PP yang sudah kotor, yang sudah kita buka tadi. Ini dia, di dalamnya kotor banget ya. Bahkan sampai ke dalam-dalam sini juga sudah kotor. Ada banyak kotoran kalau kita buka. Lihat, tebel banget kotorannya. Dan di bagian dalam juga kotor, dan ini kamu harus bersihkan aja pakai sikat atau mungkin pakai filter akuarium, busa filter akuarium juga bisa. Ya kalau seperti ini, ya namanya filter seperti ini nggak bisa dicuci lagi ya. Beda dengan filter akuarium ikan mas koki atau filter akuarium lain, ya bisa dicuci filter mekaniknya. Tapi kalau ini nggak bisa dicuci, wajib diganti. Sebelum diganti ya kamu cuci dulu ini, bersihkan dulu, baru kamu masukkan filter PP-nya. Apabila tabung filternya sudah dibersihkan, sudah nggak ada lagi kotoran, kamu ambil filter PP yang masih terbungkus ini, lalu kamu buka. Jadi ini langsung dipasang itu nggak bisa, jadi harus dibuka dulu dari plastiknya. Untuk filter PP ini nggak ada bagian atas bagian bawah ya, semuanya sama. Jadi kamu mau terbalik pun nggak jadi masalah, nggak ada atas bawah, semuanya sama. Kamu pasangkan ke tabung bleu. Taruh benar-benar posisinya didudukan tengah-tengah sekali itu. Jangan sampai bergeser, karena kalau bergeser filter PP ini nggak fungsi. Jadi nggak ngebersihin, nggak nyaring air kamu. Jadi harus ke tengah seperti ini. Pada saat pemasangan juga pastikan lubang ini masuk ke lubang headnya itu, kepalanya itu. Dan posisinya harus di tengah-tengah, benar-benar seperti ini. Jangan sampai miring ke sini. Dia nggak fungsi filternya, dan air biasanya nggak ngalir juga. Nah kalau sudah benar posisinya, kamu tinggal pasangkan lagi. Kalau tadi itu posisinya open seperti ini, kamu balik lagi. Ini dia close. Lihat panahnya berlawanan jarum jam. Untuk filter lain ya bisa kamu bersihkan juga. Ini filter yang CTO sudah lumutan ya, pada admin tutup menggunakan kain, tapi tetap aja kena sinar matahari. Bisa kamu bersihkan, itu nggak perlu diganti. Karena memang penggunaannya cukup lama, sampai 6-7 bulan ya penggunaan CTO dan GCO dan GAC. Jadi tergantung juga dari kualitas air kamu. Karena admin menggunakan air hujan ya harusnya penggunaannya ya bisa sesuai dengan deskripsi produk. Oke, tinggal pasang. Pastikan pemasangannya lurus, berdiri seperti ini, nggak miring-miring. Kamu yakinkan lagi. Oke, tinggal dengan menggunakan kunci ini kamu kencangkan. Ingat berlawanan jarum jam. Nah kalau sudah kencang, nggak ada lagi yang bisa diputar. Tapi jangan kamu benar-benar paksa ya, khawatirnya malah ulirnya yang pecah. Kamu tutup kembali knob ini ke atas. Tutup sampai kencang, supaya nggak ada angin yang keluar, nanti tekanannya nggak rembes. Oke, kalau sudah nggak ada lagi yang rembes, sudah dipastikan posisi filternya itu berdiri, kamu tinggal buka lagi air yang menuju ke pompa, kemudian kamu nyalakan pompanya. Nanti dia akan ngisi ke dalam tabung itu, dan kamu cek apakah ada kebocoran. Kalau ada kebocoran kamu matikan, lalu kamu cek, kamu benerin lagi, baru dinyalakan ulang. Lihat, itu dia. Ketika airnya masuk ke dalam tabung, dia langsung mengisi juga ke bagian ini. Lihat filter PP yang kita barusan pasang tadi sudah kotor kembali. Ada kotoran-kotoran yang sudah nempel di filter PP. Jadi walaupun air hujan ternyata tetap ada kotorannya. Apalagi admin nampungnya itu, nadahnya itu dari seng ya, dari atap. Beda cerita kalau kamu nampung langsung dari langit, nggak ada perantara ke dalam wadah, biasanya lebih bersih. Dan itu yang biasa digunakan untuk air aki ya. Kalau ini kan air ini nggak bisa digunakan untuk air aki.
Sekarang kita coba cek keluaran airnya gimana, apakah sama atau mungkin lebih kencang. Itu dia filter PP yang kotor ya. Lihat, kenceng banget. Ya, kenceng banget untuk airnya. Beda banget kan dengan yang tadi, yang filter PP-nya kotor. Ini air kenceng banget. Itulah dia tata cara mengganti filter PP pada filter tabung Bleu dari Penguin. Pada dasarnya cara ini sama juga untuk filter tabung merek lain. Masih sama, hanya saja di sini admin menggunakan filter PP atau filter tabung dari Bleu Penguin. Filter ini wajib kamu kontrol 1-2 bulan penggunaan, tergantung dari kondisi air juga, sumber airnya. Apakah semisal air tanah, air sumur yang umumnya berwarna kuning, itu akan lebih cepat lagi. Admin aja yang menggunakan air hujan sekitar 1-2 bulan itu harus ganti. Dan ini nggak bisa digunakan kembali, jadi ketika sudah kotor ya wajib kamu beli baru, ganti yang baru. Untuk link pembelian dari filter PP ini kamu cek aja di kolom deskripsi, sudah admin taruh di sana. Semoga bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.